Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sedang santai di hari Minggu. Baiklah, saya akan melanjutkan cerita-cerita saya tentang bagaimana perjalanan dalam mencari jati diri dan apa segala macam. Kemarin beberapa hari ini saya sering ditemuin teman-teman. Ya, kebetulan juga kemarin juga ketemu dari siang sampai maghrib, sholat maghrib, terus teman kita itu pulang. Nah, teman kita itu bercerita bahwa di dalam perjalanan kehidupan dia sampai sekarang itu ada sesuatu yang mengganjal pikiran dan perasaannya. Dia sangat bingung, dia sangat stres terhadap dirinya sendiri. Terkadang bisa sangat baik sama orang lain, tapi terkadang juga sangat keras terhadap orang lain. Nah, dalam perjalanan itu di luar logikanya diperlihatkan dia ada bisa melihat seseorang itu ternyata orang itu dalamnya ada binatang misalnya. Dia ngelihat orang lain tuh ada yang dilihat tuh dalamnya seperti binatang, bentuk ular, kadang ada yang dilihat katanya anjing, ada yang dilihat juga katanya babi. Akhirnya dia bingung, ada apa nih, kenapa gitu kan. Ada yang menyarankan itu adalah siluman, bahwa itu adalah jin, bahwa itu adalah makhluk gaib yang masuk ke orang itu. Is oke lah pendapat orang macam-macam. Namun begitu tanya ke saya jawab aja bahwa itulah sifat seseorang. Hanya kalau Anda melihat orang yang ternyata di dalamnya Anda lihat itu ada ular, nggak usah salahkan jin atau bangsa lain. Itu berarti orang itu memiliki sifat pembangkang tentang sebuah kebenaran. Jadi sifat seseorang itu bagi orang yang mampu melihat, mampu menembus, itu kelihatan. Ini tanda kutip. Jadi cerita ini hanya untuk orang-orang yang pernah mengalami, yang bisa mengerti nantinya. Tapi bagi Anda yang nggak pernah mengalami, bagi Anda yang tidak pernah melihat, itu ya ini ada suatu hal yang impossible. Tapi bagi teman-teman yang sedang mencari jati diri, bagi teman-teman yang senang perjalanan spiritual dan segala macam, hal itu boleh jadi, bisa terjadi. Dia bisa melihat orang lain, dia bisa melihat apapun itu bisa. Jadi ini saya ceritakan untuk teman-teman yang sering melihat, tapi masih bingung ilmunya kenapa dan mengapa gitu. Nah, kalau Anda melihat orang lain itu ternyata dalamnya adalah ular seperti yang saya ceritakan tadi, berarti orang itu memiliki sifat pembangkang. Jadi jiwanya itu berubah menjadi pembangkang. Nah, bagaimana supaya ular tadi di dalam dirinya hilang? Ya, dia harus bisa taat, dia harus taat pada perintah agama, dia harus benar-benar merubah dirinya menjadi lebih baik, dia tidak mudah protesan, dia telaah dalam kehidupan ini, begitu. Nah, akhirnya kalau dia mendekatkan diri, dia ikhlas, dia berbuat kebaikan terhadap orang lain, cahaya-cahaya dalam dirinya akan semakin banyak, dan ular tadi itu akan hilang dengan sendirinya, dia berubah. Yang terlihat adalah jiwanya sendiri. Bentuknya ya manusia itu, semakin dia bagus, semakin dia dekat sama Tuhan, semakin dia bisa merasakan kasih sayang Tuhan, semakin dia berbuat baik terhadap orang lain, semakin dia tulus hidupnya, tidak penuh dengan pembangkangan, ya jiwanya akan berubah menjadi lebih bagus. Kalau cowok ya bisa lebih ganteng, kalau cewek bisa lebih cantik dalamnya. Nah, ini adalah ranah pengetahuan dari perjalanan, bukan ranah akal atau bukan ranah keyakinan, tapi ranah perjalanan. Dari perjalanan akhirnya menemukan hikmah. Kemarin saya sudah cerita di hashtag yang lain bahwa dalam menyikapi sebuah keilmuan, proses pencarian jati diri atau proses mengenal jati diri atau proses mengenal guru sejati dan segala macam, terkadang seseorang itu bisa diperlihatkan dimensi lain. Dan kebanyakan diperlihatkan. Cuman yang jadi masalah itu nggak ngerti ilmunya gitu loh. Atau mungkin gurunya juga belum mengerti ilmunya. Tahunya hanya pernah mengalami begitu. Nah, teman saya itu bertahun-tahun dia mengalami itu. Dia melihat sehingga dia rasa nggak nyaman dalam hidup itu.
Akhirnya kebingungan, ketakutan ini bagaimana. Jadi setelah saya jelaskan baru dia menyadari, oh ya. Makanya kan kalau di dalam agama Islam itu disebutkan kalau orang tidak beriman itu serendah-rendahnya binatang, tapi kalau orang bisa beriman dengan baik dan benar, dia lebih tinggi dari malaikat. Nah, itu dari sudut pemahaman di orang-orang Islam biasa seperti itu. Ini bisa dibuktikan bagi orang-orang yang sedang mencari jati diri, mencari guru sejati, atau rahasia kehidupan, atau mencari kebenaran sejati. Penglihatan-penglihatan secara kasat mata itu sangat-sangat sering terjadi. Namun untuk memahami apa yang dilihat secara batin itu tidak semua orang bisa. Kalau memang ya belum ada yang mengajari, jam terbangnya belum tinggi. Saya dulu juga sama. Sempat stres, sempat aduh kok begini dan begini gitu. Itu butuh waktu lama saya memecahkan itu. Jadi kurang lebih dari tahun 97 saya sudah melihat itu semua. 2003 baru saya paham. Artinya butuh 6 tahun saya memahami. Dan berguru dengan tokoh-tokoh yang ya, ahli-ahli, bisa banyak ilmu lah ya, artinya memang mumpuni di bidang ilmunya. Mungkin kalau orang tuh sukanya bebas seks begitu misalnya, orang itu boleh jadi yang dilihat dalamnya satu binatang yang kayak babi atau macam, bisa ada. Kemungkinan itu bisa terjadi. Oleh sebab itu kalau orang mau mencari jati diri, akhirnya diri kita ini ketahuan. Saya tuh juga bisa. Saya melihat diri saya tuh seperti serigala. Saya kaget. Loh, kenapa kok saya melihat serigala? Ada apa ini? Binatang apa? Siluman apa yang mengganggu saya? Saya tanyakan pada tuan guru saya. Tuan guru saya jawabnya dengan enteng. Ya itu sifat kamu. Kamu buas. Kamu ganas. Kamu harus kendalikan. Saya mikir, iya selama ini saya mudah tersinggung, saya mudah emosi. Akhirnya saya mencoba bagaimana melatih diri untuk tidak mudah tersinggung. Akhirnya menerima, ikhlas, melatih diri untuk buas, tidak gampang kelahi, tidak gampang mukul orang. Nah, ketemulah dengan cara apa? Dengan cara kasih sayang. Begitu saya mengaplikasikan kehidupan kasih sayang, Rahman Rohimnya, bagaimana welas asih atau orang Jawa, sifat buas itu lama-lama hilang. Dan akhirnya saya melihat diri saya sendiri itu bukan serigala lagi, tapi wajah saya. Wah, berarti saya tanyakan lagi kepada tuan guru saya. Tuan guru, saya ketemu dalam penglihatan itu ketemu diri saya bukan lagi serigala. Siapa? Saya sendiri. Ya udah bagus, kata guru saya begitu. Udah lanjutin. Jadi dalam perjalanan spiritual atau dalam perjalanan tafakur atau meditasi ataupun keheningan, tahu-tahu kita melihat sesuatu yang ada di dalam diri kita nggak perlu cemas. Kita harus pahami dulu karakternya, sifatnya. Kalau kita suka ya mohon maaf, bebas seks ya akan melihat diri kita seperti babi. Kalau kita licik ya melihat diri kita seperti kera. Jadi sebenarnya ada macam, ada 12 unsur kebinatangan dalam diri kita yang harus kita pahami. Tapi kalau baru melihat 1, 2 nggak masalah. Yang penting kita perbaiki diri kita. Jadi kita belajar tentang sifat. Sifat apapun akan menjadikan bentuk di dalam diri. Sifat baik bisa menjadi cahaya. Sifat jelek bisa jadi binatang atau siluman. Jadi kita nggak perlu menyalahkan binatang lain, tidak perlu menyalahkan siluman dunia lain. Semua ada di dalam diri kita sendiri. Karena kita sendiri yang salah. Oleh sebab itu perbaiki diri kita. Nah itu pengalaman saya di bidang pencarian jati diri. Saya pernah melihat hal itu dan sering. Tapi kalau saya melihat orang lain isinya misalnya seperti binatang, saya nggak sebut. Marah orang itu kita sebut. Kita harus hati-hati juga. Nah kita nasihatin bagaimana cara kita berbuat kebaikan, mengaplikasikan agar kita lebih dekat kepada Tuhan, agar hidup kita lebih bermanfaat dan sebagainya.
memang hidup itu memang sebuah perjuangan. Bagaimana kita kembali ke surga? Ya, kita harus memiliki keyakinan. Yang jelas nilai-nilai kebaikan akan membawa kita dalam surga. Semua agama mengajarkan itu ya. Jadi teman-teman yang mungkin pernah ngalamin hal-hal kegaiban atau melihat dirinya sendiri yang bukan bentuk dirinya atau justru melihat bentuk binatang, nggak usah khawatir. Pelajari sifatnya, minta sama Allah dibersihkan sifat-sifat jeleknya agar menjadi sifat yang baik. Kalau hatinya kotor, minta sama Allah bersihkan hati saya ya Allah agar hati kita jadi bersih. Sehingga begitu kita diperlihatkan siapa diri kita, yang kita lihat bukan binatang, justru wajah kita sendiri yang lebih bersih. Boleh jadi wajah kita yang bercahaya, sangat mungkin. Begitu ceritanya. Jadi ada hal-hal yang harus kita pahami apabila kita diperlihatkan hal-hal di luar nalar kita. Ya, kalau kita sampaikan kepada orang yang nggak mengerti, orang yang nggak mengalami, ya itu akan jadi hal yang fitnah. Boleh jadi kita dibilang gila, oh, kamu gila, nggak ada itu, nggak benar itu bangsa jin dan segala macam. Padahal itu sifat pribadi kita, yang jelek-jelek kita itu, sifat-sifat kita yang wujud. Jadi kalau kita udah paham ini akan cepat mengatasi, tapi kalau nggak paham kita akan terumbang-ambing dengan kecemasan, ketakutan dan apa ya, kebingungan. Hingga tidak selesai-selesai target yang kita inginkan menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang manusia yang berarti dalam kehidupan ini. Manusia yang bermanfaat. Manusia yang tahu diri, selalu bersyukur pada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, ini pengalaman banget teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman dengan cerita sekilas ini teman-teman bisa, oh begini toh dunia luar dan dunia dalam, dunia batin, dunia gaib segala macam. Ternyata semua kembali ke diri kita. Kalau kita berbuat baik, berbuat taat, ya otomatis jiwa kita akan menjadi lebih baik. Namun kalau kita banyak berbuat kesalahan-kesalahan atau kepatalan-kepatalan di bidang agama maksudnya fatal gini, berbuat yang sebenarnya bukan norma manusia lah gitu, berbuat seperti binatang, suka ngambil hak orang lain, suka benci, dendam, ya itu kurang, nggak akan pernah ketemu, jadi dirinya akan rusak semua. Tapi kalau kita berbuat kebaikan terus kita pertahankan, otomatis jati diri kita akan bersinar, bercahaya, mendapatkan pencerahan yang bagus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman. Jadi selamat berjuang, silahkan teman-teman berusaha terus, jangan pantang menyerah, berjuang terus. Saya yakin dengan segala perjuangan teman-teman akan menemukan siapa diri teman-teman sekalian, siapa jati diri teman-teman sekalian, sehingga akan ketemu yang namanya guru sejati. Baik, dari saya cerita saya itu dulu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.